Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riafinala dari Prodi PIAUD kelas online UIN Al-Azhar Kota Lubuk Linggau tahun ajaran 2024-2025 semester 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebutuhan dan strategi anak terhadap aktivitas kreatif. Nah, yang pertama yaitu yang harus kita ketahui apa itu aktivitas kreatif. Jadi, aktivitas kreatif yaitu suatu proses kegiatan yang berkenaan dengan proses penciptaan dan pembuatan suatu karya seni. Aktivitas kreatif ini biasanya dilakukan oleh seniman atau kreator. Nah, adapun contoh dari aktivitas kreatif anak usia dini yang paling sering dilakukan oleh anak yaitu dengan menggambar. Yang kedua yaitu ada kebutuhan anak terhadap aktivitas kreatif. Yang pertama memberikan asupan nutrisi penuh. Nah, untuk meningkatkan aktivitas kreatif atau kekreatifan seorang anak, nutrisi anak harus penuh. Memberikan asupan nutrisi penuh kepada anak ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting, sehingga sebagai orang tua harus memastikan bahwasanya kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Kebutuhan nutrisi anak yang terpenuhi akan membantu meningkatkan kecerdasan sehingga anak akan terdorong untuk lebih kreatif. Yang kedua yaitu dengan memperhatikan minat dan bakat anak. Minat dan bakat anak ini meskipun sudah terlihat sejak masih usia dini, memang pada dasarnya ketertarikan anak terhadap suatu hal cenderung berubah-ubah. Akan tetapi sebagai orang tua, sebaiknya kita memperhatikan minat dan bakat anak sehingga ketika ia melakukan suatu aktivitas untuk kreativitas, ia akan melakukannya dengan senang hati. Yang ketiga yaitu mengajaknya bermain bersama. Nah, untuk melatih kreativitas anak yang ketiga yaitu mengajaknya bermain bersama. Pada dasarnya, anak akan sangat senang jika diajak bermain oleh orang tuanya. Nah, ketika ia bermain dengan orang tuanya, di sini anak bisa mendapatkan hal-hal baru yang dapat menambah wawasan mereka. Yang keempat yaitu dengan melatih imajinasi anak. Melatih imajinasi anak ini dapat menambah wawasan anak. Seperti contohnya dengan membacakan buku atau dapat menirukan suara hewan pada dongeng. Nah, yang ketiga yaitu ada strategi untuk melatih anak terhadap aktivitas kreatif. Yang pertama dengan memberikan tugas kerajinan tangan. Di sini para guru atau orang tua dapat memberikan pengarahan kepada anak untuk membuat suatu kerajinan tangan, bisa dari barang bekas ataupun menggambar atau yang lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu memberikan aspirasi dan saran atas tugas kerajinan tangan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dianggap sangat penting ya untuk mengevaluasi hasil karya yang dibuat oleh anak. Walaupun setiap karya seni yang dibuat itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tapi tidak ada salahnya juga kita memberikan saran atau masukan kepada anak supaya kedepannya anak bisa membuat karya yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran video. Nah, ini seringkali yang menjadi request dari anak-anak dalam proses pembelajaran. Mengapa begitu? Karena dengan menonton video, anak bisa menangkap, oh ini caranya tuh begini, ini caranya begini. Nah, anak bisa menyaring semuanya. Dan yang keempat, biasanya anak juga membiasakan anak untuk memberikan pendapat. Nah, di sini memberikan pendapat untuk melatih anak dalam berbicara depan umum. Yang kelima, memberikan tugas kelompok. Memberikan tugas kelompok ini selain melatih kreativitas anak, juga melatih nilai kekompakan serta kerjasama antara anak dengan temannya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kebutuhan dan strategi anak terhadap keaktifan kreativitas ini yaitu sama-sama mendorong anak untuk melakukan suatu kegiatan kreatif yang dapat membuat ia jauh lebih baik, dan juga anak bisa menggunakan kecerdasannya dalam membuat hal-hal baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.